juga dikenal sebagai Kerajaan Jepara, adalah sebuah kerajaan Jawa pada abad ke-16 yang berpusat di Jepara. Baik Kalinyamat maupun Jepara awalnya adalah dua kadipaten terpisah yang tunduk pada Kerajaan Demak. Sepeninggal Pangeran Trenggana, Kalinyamat mendapatkan Jepara, Pati, Juwana, dan Rembang. Puncak kejayaannya terjadi pada pertengahan abad ke-16 ketika Kalinyamat dipimpin oleh Ratu Kalinyamat. Pada tahun 1551 dan tahun 1574, Kalinyamat melakukan ekspedisi ke Melaka Portugis untuk mengusir Portugal dari Hindia Timur, sementara meluaskan kekuasaannya keluar Jawa seperti Kalimantan Barat dan Pulau Bawean. Menurut Babat Tanah Jawi, Ratu Kalinyamat datang menuntut keadilan atas kematian kakaknya, tetapi Sunan Kudus mendukung Arya Penangsang dalam konflik perebutan tahta sepeninggal Sultan Trenggana. Ia menjelaskan bahwa semasa muda Sunan Prawata pernah membunuh Pangeran Sekar Seda ing Lepen, ayah Arya Penangsang. Jadi Sunan Kudus melihatnya sebagai balasan yang setimpal. Ratu Kalinyamat kecewa atas sikap Sunan Kudus. Ia dan suaminya memilih pulang ke Jepara. Di tengah jalan mereka disergap anak buah Arya Penangsang. Pangeran Kalinyamat tewas, namun ia sempat merambat di tanah dengan sisa-sisa tenaga, sehingga oleh penduduk sekitar daerah tempat meninggalnya Pangeran Kalinyamat disebut desa Rambatan. Selanjutnya dengan membawa jenazah Pangeran Kalinyamat, Ratu Kalinyamat meneruskan perjalanan sampai pada sebuah sungai, dan darah yang berasal dari jenazah Pangeran Kalinyamat menjadikan air sungai berwarna ungu, dan kemudian dikenal daerah tersebut dengan nama Kaliungu. Ratu Kalinyamat kembali naik tahta setelah kematian Arya Penangsang pada tahun 1549. Kemudian Kalinyamat, Demak, dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Meskipun demikian, Hadiwijaya tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormati. Bahkan Hadiwijaya tidak berniat membawahi Kalinyamat. Begitu juga dengan Ratu Kalinyamat yang tidak memandang Pajang sebagai halangan. Tercatat pedagang-pedagang Aceh, Melaka, Banten, Demak, Semarang, Tegal, Bali, Makassar, Banjarmasin, Tuban, dan Gresik turut meramaikan Jepara. Dapat dikatakan pelabuhan Jepara menjadi tempat transaksi perdagangan berskala internasional. Ratu Kalinyamat pun memungut cukai bagi setiap kapal yang bertransaksi di pelabuhan Jepara. Hasil perdagangan beras dan cukai tersebut menjadikan Jepara sebagai kerajaan yang makmur, kaya raya. Dengan kekayaannya, Ratu Kalinyamat membangun armada laut yang sangat kuat untuk melindungi kerajaannya yang bercorak maritim. Sebagai kerajaan maritim yang bercorak Islam, kerajaan Jepara sangat dihormati dan disegani oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Kekuatan armada laut kerajaan Jepara sudah tersohor di seluruh Nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan lain yang meminta bantuan armada laut Jepara untuk melindungi negerinya. Pada tahun 1564, Sultan Ali Riyad Shah dari Kesultanan Aceh Darussalam meminta bantuan Demak untuk menyerang Portugis di Melaka. Saat itu Demak dipimpin seorang bupati yang mudah curiga bernama Arya Pangiri, putra Sunan Prawata. Utusan Aceh dibunuhnya. Akhirnya Aceh tetap menyerang Melaka pada tahun 1567 meskipun tanpa bantuan Jawa. Serangan itu gagal. Pada tahun 1573, Sultan Ali Riyad Shah meminta bantuan lagi kepada Ratu Kalinyamat untuk menyerang Melaka kembali. Ratu mengirimkan 300 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Demang Laksamana itu baru tiba di Melaka bulan Oktober tahun 1574. Padahal saat itu pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis. Beberapa peninggalan kerajaan Kalinyamat yang masih ada yaitu kawasan Siti Inggil Kalinyamat di Krian, Pertapaan Sonder di Tulakan, dan Benteng Kalinyamat di Robayan. Terima kasih.